kembali di live event Presiden Pilihan kita. Kembali kita lanjutkan perbincangan dinamika politik jelang pengumuman KPU yang dijadwalkan pukul 16 waktu Indonesia Barat sore hari ini. Masih bersama Bung Hamdi Muluk, Mas Burhan Muhtadi, dan Bli Putu Arta. Kita coba tampilkan dulu, tadi sudah sempat kita tampilkan. Kita coba tampilkan lagi grafik perbandingan quick count dari 8 lembaga dan juga agak real count menghadap ke belakang KPU dari beberapa provinsi. Mas Bli, iya. Diputar aja. Bisa. Oh, oke. Selisihnya tidak jauh berbeda kalau dilihat di sini. Silakan komentarnya. Ya, perbedaannya 1,1%. Ya. Sesuai dengan perkiraan selama ini ya. Betul. Dan juga dengan pemilihan-pemilihan sebelumnya. Perbedaan antara quick count dengan real count. Lagi-lagi tadi Ralf ya, kalau kita breakdown per provinsi, margin of error-nya itu tidak lagi 1% plus minus, tergantung kecukupan sampel di masing-masing provinsi. Tapi ada nggak tidak sih satu daerah yang mengejutkan hasilnya? Loh, kok ini bisa begini begitu ya? Tidak ada sama satu sekali daerah. tidak ada yang seperti Nah, itu. ini yang menarik kan begini, kalau hasil quick count dari 8 lembaga, jadi semacam ijtima ulama quick count gitu ya, ada kesepakatan, itu sama dengan temuan KPU, itu kan kita lebih nyaman untuk melihat bahwa memang tidak ada masalah terkait dengan rekapitulasi real count KPU maupun dengan penyelenggaraan quick count. Nah, kalau misalnya ada perbedaan, tentu kita harus lihat mana yang kemungkinan salah, beda cuma satu ya, secara metodologi salah sampling. Itu bisa berbeda. Jadi kalau betul-betul Anda melakukan, apalagi itu kesengajaan ya, Anda ambil hanya pada basis-basis tertentu, hasil bisa bias. Dan itu bisa kita cek dengan gampang, dengan audit itu. Kita tanya bagaimana Anda melakukan sampling, clear ya. Yang kedua, memang secara sengaja data yang masuk itu dia ubah. Nah itu juga kelihatan, perjalanan data itu kan bisa diaudit. Ya, di mana Anda mau ubah. Jadi yang dibilang Prof. Hamdi ini itu audit teknis metodologis. Di situ dicek sampling frame-nya seperti apa, ada atau tidak. Ya, ada. Kemudian dicek juga sampel TPS-nya di mana saja. Nanti betul bisa orang punya dibandingkan datang ke dengan situ C1 yang sudah ada di website KPU. Kemudian dicek juga jejaknya, karena hitung cepat itu ada jejaknya. Ada jejak data misalnya terus ada nggak? Misalnya jika tidak mau, tanda tidak tangan mau, dari KPPS. Ya, artinya apa itu? dilakukan? Ya kalau tidak mau kan kita tidak bisa curiga. cek apa-apa, bisa curiga, Kita Anda curiga. menyembunyikan sesuatu. Jangan-jangan nggak melakukan quick count. Jadi saya ingin mengatakan begini Rap sama Prita ya, Prit. Seandainya tidak ada 4 pengacau ini pada tanggal 9 Juli ini, mungkin kekisruhan nasionalnya tidak ada. Saya betul itu. Dia. Ini penting nih kita garis bawahi. Biar publik mendengar sekarang. Harganya terlalu mahal. Masalah gitu. kekisruhan ini apa ya? Ke depan bagaimana kemudian bisa menimbulkan efek jera dan kemudian tidak terulang lagi pada 2019 Persepi pilkada. yang waktu itu audit langsung dipimpin oleh Prof. Hamdi sama Dr. Hari Wijayanto. Kemudian dibantu juga tim independen Dr. Yahya Umar, Profesor Komarudin Hidayat dan Rustam Ibrahim. Itu sudah mengeluarkan 2 anggota Persepi yang tidak memenuhi undangan. Jadi tim auditornya itu betul-betul berasal dari tim independen. Misalnya saya sama Mas Saiful sama Mas Andrinov kita karena kita punya konflik kepentingan dinonaktifkan. Cukup ini fair, untuk menjaga kepercayaan publik. Nah, ketika sudah dikeluarkan, tugas Persepi sudah selesai sebenarnya. Sekarang tinggal kalau ada sebagian masyarakat yang merasa dirugikan, tidak puas dan dirugikan oleh quick count yang dilakukan oleh lembaga survei yang tidak jelas, misalnya PBAI melakukan gugatan pidana ke polisi terkait dengan Puskaptis, CSI dan lain sebagainya, silahkan. Bisa sampai ke pidana dan bisa, berarti kan apa, kalau ada class action dari publik merasa dirugikan, itu bisa dipidanakan, ya, karena pembohongan publik kan dan membuat keresahan, ya. Kedepannya, mumpung belum telat, undang-undang pilkada ini kan sedang dibahas. Jadi saya kira tensi politiknya kalau kegaduhan politik di level lokal dipicu oleh lembaga survei yang tidak kredibel itu jauh lebih berbahaya gitu. Karena tingkat emosi masanya kan sangat dekat begitu. Sehingga saya berpikir mudah-mudahan anggota DPR kita menonton hari ini, pemerintah juga menonton, di undang-undang pemilu kada sudah mulai dilakukan exercise di situ untuk proses sertifikasi itu, sehingga ruang publik di daerah ketika kemudian orang mempublikasikan hitung cepatnya itu memang benar-benar dilakukan oleh lembaga survei yang kredibel, sehingga tidak kacau kemudian ruang publik yang ada di daerah yang punya potensi konflik horizontal sangat tinggi. Ke depan pemilu undang-undang pemilu yang baru, apalagi nanti pilpres serentak dengan pileg, itu sudah tidak bisa lagi ada kegaduhan semacam ini, terlalu besar risikonya.
Jadi saya ingin mengatakan jangan sampai kita kehilangan kepercayaan kepada hitung cepat ini yang merupakan anak kandung demokrasi dan anak kandung juga proses ilmiah sekaligus untuk mengawal proses demokrasi itu berjalan fair, dan yang mengontrol itu adalah proses saintifik, proses ilmiah. Dan ini sudah tidak terbantahkan. Saya membayangkan ya, kalau ya terjadi yang sebaliknya hari ini, ya bahwa misalnya ternyata yang dibenarkan oleh otoritas itu adalah yang abal-abal tadi, dan serta-merta kita kehilangan kepercayaan kita terhadap sains. Dan ini berbahaya. Saya bilang tutup saja semua universitas. Kalau kita, logikanya begitu. Tapi kan. Itu menarik ya, bahwa ada peluang sebenarnya untuk mempidanakan dan ada dasar hukumnya class action untuk itu ya. Nah, kita akan tinggalkan dulu permasalahan ini, kita nanti akan masuk ini. Kita fokus kepada real count, KPU dan juga jelang pengumuman pukul 4 sore waktu Indonesia Barat nanti. Tetaplah bersama kami segera kembali sesaat lagi.